Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulbiana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi tentang pemrograman Java. Langkah yang pertama adalah kita buka aplikasi NetBeans. Selanjutnya adalah di sini kita akan membuat project, yaitu diawali dengan kita klik menu file, kemudian new project. Lanjut di sini pastikan kita pilih kategorinya itu Java, kemudian Java application projectnya, next. Di sini kita disuruh untuk menentukan nama projectnya. Misalnya nama projectnya adalah tugas. Oh, tax enggak sih? Tax saja. Nah, seperti ini. Di sini saya nggak centang create main class-nya karena di sini kita akan membuat main class-nya itu secara manual. Jadi langsung kita pilih finish. Oke, lanjut adalah yang pertama kita klik ini untuk membuat page cast terlebih dahulu. Kemudian new page cast di sini. Java page cast, kemudian misalnya namanya sama juga tadi, teks saja. Finish. Lanjut setelah kita buat page cast-nya, kemudian kita buat kelasnya, new Java class. Kelasnya juga sama, misalnya kelasnya itu latihan misalnya. Finish. Oke, selesai. Nah, ini adalah struktur kode dari kelas Java. Kita hapus komentarnya. Sip. Oke, langkah yang pertama adalah di sini kita akan buat sebuah variabel. Nah, variabel itu sendiri diartikan sebagai tempat untuk menyimpan nilai sementara. Format pendeklarasian variabel itu seperti ini. Misalnya saya kasih komentar terlebih dahulu. Itu dimulai dari tipe data, tipe datanya, kemudian nama variabelnya seperti itu. Jadi tipe data sendiri itu biasa diartikan sebagai jenis data yang tersimpan dalam variabel. Jadi misalnya kita buat di sini integer a, berarti ini artinya di sini saya membuat sebuah variabel kosong, namanya adalah a, tipenya itu adalah integer, seperti itu. Atau bisa juga kita langsung isi variabelnya, misalnya a, kita langsung isi nilainya misalnya 10, seperti ini. Lanjut, atau juga kita bisa buat sekumpulan variabel yang tipe datanya itu sama, misalnya adalah double ya, double x y z. Seperti ini. Ada juga tipe data itu char misalnya jenis kelamin itu sama dengan perempuan, itu diapit oleh tanda petik 1. Seperti ini. Sebenarnya masih banyak, nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah metode yang nantinya akan diisi untuk menampilkan nilai dari si variabel yang telah dibuat. Misalnya di sini saya buat metode tipenya adalah void seperti ini. Kemudian misalnya nama metodenya adalah show deh. Void show value. Kemudian saya nggak kasih parameter. Misalnya isi metodenya itu adalah untuk menampilkan nilai dari si integer a, misalnya nilai a itu kita panggil tab sama dengan tambah a, seperti ini. Lanjut, untuk bisa menjalankan program ini kita harus buat metode main-nya. Itu bisa dibuat dengan cara publish static void main tab. Oke, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat objek dari si kelas latihan ini atau instan dari kelas ini. Caranya adalah kita ketik dulu nama kelasnya, latihan. Selanjutnya adalah nama objeknya. Misalnya nama objeknya adalah obj. Kemudian kita kasih keyword new.
dan metode konstruktornya itu sama dengan nama si kelasnya itu sendiri, yaitu latihan. Latihan ya, seperti ini. Kemudian untuk memanggil si metode yang tadi saya buat ini gampang. Kita tinggal ketik dulu objek yang kita buat tadi, obj. Kemudian kita titik dot, kita panggil si metode yang tadi kita buat, show value. Nah, seperti ini. Rang. Itu bakal tampil isinya. Nilai A sama dengan 10. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang tipe data string. Saya hapus dulu tipe data string. Tipe data string ya. Nah, tipe data string ya. Tipe data string itu merupakan di sini ya. Tipe data string. Tipe data string itu merupakan tipe data yang dapat menyimpan berbagai karakter sekaligus seperti huruf, angka, dan karakter lainnya. Kemudian selain itu text string ini harus berada di dalam tanda kutip 2. Misalnya isinya itu harus berada di dalam tanda kutip 2 seperti ini. Misalnya hello aja deh, hello, oke, seperti ini. Nah, ada beberapa cara untuk membuat objek di Java, yaitu untuk membuat objek string di Java itu secara langsung atau string literal, atau juga bisa dengan kunci keyword new. Nah, yang pertama adalah kita buat secara langsung aja. Nah, secara langsung itu seperti ini. String nama, kemudian kita langsung isi nilainya. Kita sort dulu deh, sort tab. Nama, ganti aja sini. Nama misalnya Sulpiana, oke. Kemudian kita run file. Sulpiana. Cara kedua yaitu dengan cara dengan menggunakan kata kunci keyword new. Hasilnya adalah seperti ini, kayak kita mendeklarasikan membuat sebuah objek string ya. Misalnya yang seperti ini, string, kita tulis dulu string, kemudian misalnya nama objeknya apa. Misalnya nama 1. Kemudian kita kasih keyword new. Dan konstruktornya itu adalah string sendiri. String seperti ini. Selanjutnya kita tulis kembali si nama 1 ini, objek si nama 1. Kita isi nilainya, misalnya Rismawati. Oke. Seperti ini. Selanjutnya kita misalkan mau tampilkan sort. Si nama 1. Kita run. Gitu. Nah, kemudian ada juga yaitu misalnya kita ingin ada juga metode yang ada di string ini untuk menggabungkan dua string. Itu caranya adalah misalnya seperti ini. Kalau kita pengen gabungin dua nama ini, gampang, tinggal sort tab, langsung selanjutnya adalah kita pilih nama variabel yang mau kita gabungkan. Misalnya yang pertama adalah nama saya, nama. Selanjutnya adalah kita panggil metode con, apa sih namanya untuk menggabungkan itu, con. Nah, ini langsung misalnya variabel si nama 1 seperti ini. Jadi nanti keluarannya itu bakal tergabung. Nah, Sulpiana Rismawati seperti itu. Atau bisa juga kita tambah ya, bisa langsung kita pakai gini, kita pakai operator plus atau tambah. Kan biasanya kalau di operasi aritmetika, operator plus itu kan
tambah ya, tanda tambah seperti ini. Nah, operator aritmetika plus ini biasanya digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan. Nah, tapi kalau di sini di string operator plus ini juga bisa digunakan untuk menggabungkan string. Caranya tinggal kita kasih si nama variabelnya tadi ini yang kita mau gabungkan, kemudian tambah, dan variabel yang satunya lagi. Nah, kita run. Akan tergabung itu Sulpiana Rismawati. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai apalagi ya, string. Oke, 8 tipe data primitif pada Java. Tipe data primitif pada Java. Artikelnya itu ada di sini. Mana sih? Tipe data primitif operator. Oke, di sini kayaknya deh. Ini enggak sih? Oh, yang ini kita bisa lihat. Ada beberapa macam-macam tipe data primitif di Java. Yang pertama itu ada byte, short, integer, long, kemudian ada float, ada 8 ya, double, kemudian char, dan boolean. Nah, diantaranya yang keempat ini, byte, short, integer, long ini biasanya itu termasuk yang mempresentasikan nilai bilangan bulat, ya, termasuk tipe data untuk bilangan bulat. Byte ini ukurannya itu 8 bit, short itu 16 bit, integer 32. Kapasitas nilai yang dapat disimpan juga ada di sini, rentang range nilainya. Kalau byte itu dari -128 sampai -127. Kemudian short itu di -32.700. Di sini sih puluhan ribuan ya, puluhan ribuan. Nah, kalau integer ini lebih tinggi lagi, apalagi long seperti itu. Nah, langsung saja kita coba di sini. Pertama adalah kita buat yang byte dulu. Byte, misalnya byte A itu nilainya adalah misalnya 14. Oke, seperti ini. Lanjut kita show tab nilai hasil, kita tampilkan, kita panggil A. Untuk tipe data byte itu rentangnya kecil, hasilnya 14. Jadi otomatis misalnya kalau kita taruh di sini nilainya adalah 250, dia bakal gini error. Kenapa? Karena udah ditentukan tadi bahwa itu rank nilainya itu dia hanya bisa menyimpan nilai dari -128 sampai -127. Ya. Jadi kalau kita simpan 128 itu dia bakal nggak bisa di sini. Misalnya 128 itu nggak bisa, tapi kalau 127 bisa. Karena kapasitasnya memang sampai di situ. Seperti itu. Selanjutnya adalah byte. Sesudah byte itu kayaknya ada short ya. Short itu seperti ini, misalnya B. Nah, di sini kita udah bisa simpan nilai yang ke ribuan, misalnya seperti ini, 1.500. So tab hasil tambah B. Itu kita run file. Dia tuh lebih tinggi lagi rentang nilainya daripada si byte ini. Dia bisa nyimpan dari nilai berapa ini tadi? Tipe data. Oke, di sini kali. Ya, yang ini. Berapaan nih? 2 jutaan ya. 100 jutaan. Wah, kok bisa? Short B. Lanjut adalah, oh my god, apa ini?
tipe data short. Lanjut adalah integer. Nah, integer ini kita buat integer ya. Dia rentang rank nilainya itu lebih tinggi lagi dari si short sama byte tadi. Ini nilainya banyak banget. Jadi kita buat di sini integer C itu sama dengan, di copy aja deh, Ctrl C. Oke, seperti ini. Nah, tipe data integer ini merupakan tipe data yang paling banyak dipakai untuk mempersentasekan angka di dalam Java, seperti itu. Kemudian kita sort, copy saja di atas. Ctrl C, F, seperti ini, integer C. Lanjut, ada lagi tipe data long ya, tipe long seperti ini, long D. Nah, kalau tipe data long ini digunakan untuk kasus-kasus tertentu yang nilainya berada di luar rentang tipe integer. Jadi, dia lebih tinggi lagi untuk bisa menyimpan nilai dibanding si tipe integer ini. Di sini kita bisa lihat rentang nilainya banyak banget. Ctrl C. Kenapa error? Karena kita nggak taruh di belakang nilai default value-nya itu. Biasanya kalau long itu L besar atau bisa juga L kecil, terserah. Jadi saya pakai L besar gitu. So, tab hasil tambah di kita run. Oke, setelah itu, nah keempat tipe data ini itu byte, short, integer, long ini merupakan tipe data primitif untuk bilangan bulat. Lanjut, kedua adalah tipenya yaitu untuk bilangan pecahan atau desimal. Ada dua, yaitu float dengan double. Nah, perbedaannya yaitu di mana ya? Di float ini, float. Ukuran byte-nya itu kalau float itu 4, sedangkan double itu 8. Rank nilainya itu presisi jumlah digitnya di sini bisa 6 sampai 7. Kalau double itu lebih banyak lagi, bisa sampai 15 digit. Seperti itu. Kita buat di sini float. Float E sama dengan 34 misalnya 0,786. Kenapa error? Karena kita harus taruh di belakang default value-nya itu F. Biasanya F besar atau F kecil. Sama kayak di long tadi, tipe data long. Kemudian kita sort tab hasil L. Salah sih enggak sih? E. Nah, seperti itu. Sama juga sama double, nggak usah saya tulis. Lanjut, selanjutnya itu tinggal dua tipe data primitifnya itu char dengan boolean. Nah, tipe data char itu merupakan tipe data untuk menyatakan sebuah karakter seperti ini. Kita tulis di sini. Char F itu berarti dia hanya bisa menampung satu karakter. Misalnya D itu, atau tanda dolar, an. Nah, seperti ini. Tanda dolar mana sih? Nah, pokoknya tanda kali aja. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk tipe data boolean itu. Nah, tipe data boolean itu tipe data yang digunakan untuk menampung nilai logika. Itu nilai yang hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu benar atau salah atau true or false. Jadi di sini kita taruh boolean mahasiswa. Itu sama dengan true. Oke, seperti ini selesai. Kita sort aja deh.
Ctrl C, mahasiswa. Di sini F. Oke, kita run file. Oke, nah seperti ini penjelasan dari beberapa jenis tipe data primitif pada Java. Nah, selanjutnya adalah yang akan dibahas adalah tentang operator pada Java. Kita hapus dulu ini kodenya. Hapus. Oke, selesai. Artikelnya mana ya? Operator, ini ada operator. Ini aja deh. Nah, ada beberapa jenis operator di Java, antaranya itu adalah arithmetic operator atau biasa juga disebut dengan operator aritmetika. Kemudian operator assignment operator itu bisa bahasa Indonesia operator penugasan. Kemudian comparison operator atau operator pembanding, kemudian logic operator atau logika operator, kemudian ada bitwise operator atau operator bitwise. Nah, yang pertama adalah kita jelaskan tentang operator aritmetika. Nah, operator aritmetika ini adalah arithmetic operator ini biasanya digunakan untuk melakukan operasi aritmetika. Di sini ada penjelasannya, misalnya operator tambah, add itu untuk menambah. Misalnya dua operan ini, x ditambah y. Kemudian kurang untuk mengurangi. Kali, bagi, modulus, increment, decrement. Jadi kita langsung praktek aja. Yang pertama apa tadi? Misalnya kita buat dua variabel yang bertindak sebagai operan, misalnya integer x nilainya adalah sama dengan 10. 8 deh. 8, kemudian integer y itu nilainya sama dengan 12. Terlalu misalnya 4 ya, seperti ini. Kemudian kita buat lagi satu variabel untuk menampung operasi si operasi operator. Apa sih pokoknya gitu. Integer misalnya hasil seperti ini. Hasilnya yang pertama adalah kita coba operator tambah tadi ya, untuk menambahkan, menjumlahkan. Nih, integer variabel x ditambah variabel y seperti ini. Kemudian kita show tab hasil. Nah, seperti ini. Oh, kemana? Hasil ditambah, salah nggak sih? Ditambah, nah di sini kita panggil hasil. Jadi nanti keluarannya bakal ini x ditambah y, 8 ditambah 4 itu sama dengan 12. Sama dengan 12. Oke, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya operan apa lagi? Tambah, kali, bagi. Oke. Nah, kalau pengurangan ya digunakan misalnya pengurangan. Jadi hasilnya bakal x kurang y itu hasilnya 8 dikurang 4. Berarti hasilnya adalah 4. Gitu. Nah, kalau perkalian 8 kali. Nah, ini simbolnya kalau perkalian. 8 variabel x dikali y, isinya x itu sama dengan 8, 8 kali 4 itu sama dengan 32. Jadi hasilnya nanti bakal 32. Seperti itu. Ada juga operator bagi, simbolnya itu seperti ini. Itu berarti 8 bagi 4 itu 2. Selanjutnya ada modulo. Modulo itu dilambangkan dengan operatornya itu lambangnya seperti ini. Modulo itu hasil sisa bagi antara dua bilangan. Misalnya ini berarti x dibagi y, sisanya ada berapa, seperti itu. Misalnya kan x itu nilainya 8, y itu nilainya 4, berarti 8 bagi 4 ini sama dengan 2. Kemudian dia nggak punya sisa kan, jadi nanti hasilnya itu sama dengan 0. 0 kecuali kalau misalnya
8 dibagi 3. Nah, hasilnya adalah 2. 8 bahagi 3 itu. Selanjutnya adalah operator. Nah, increment dan decrement kita langsung coba. Ini sebenarnya gampang. Oh my goodness. X. Nah, ini hasilnya X sama dengan 8. Hasil pertamanya adalah X sama dengan 8. Nah, setelah kita lakukan operasi increment X tambah-tambah seperti ini, kemudian kita tampilkan ulang. Nilainya dia bakal berubah jadi 9. Dia akan menambahkan satu nilai ke variabel X. Beda lagi kalau misalnya kita tulis di sini sebanyak 2 kali. Berarti dia bakal menambahkan sebanyak 2 kali. 9 tambah 10, 11. 9 tambah 1, 10, 11. Belum ku solve ya. Ctrl C, F. Oke. Run file. Nah, 11. Kalau increment sama aja, artinya kita tinggal di sini increment X kurang berarti itu dikurang 1. Hasilnya adalah 7 gitu. 7 ya. Karena dia dikurangi 1. Ini 2 kali dikurangi 1. Kalau kita tulis incrementnya sebanyak 2 kali. 7. Ini 6. Bakal hasilnya terakhirnya adalah 5. Karena 8 kurang 1, 7. 7 kurang 2 itu sama dengan 5. Nah, lanjut adalah operator aritmetika sudah ada. Kemudian assignment operator itu operatornya kayak gini, sama dengan. Nah, assignment operator ini adalah biasanya digunakan untuk mengisi nilai pada variabel tertentu. Jadi simbolnya seperti ini, X sama dengan, tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, kurang sama dengan, bagi sama dengan. Nah, operasinya kayak gini. Jadi kalau kita tulis variabelnya seperti ini, X, operasinya X tambah sama dengan 3, itu artinya adalah X ditambah X tambah 3. Seperti itu. Misalnya kita coba di sini. Kita coba tadi. Nah, misalnya ini X-nya itu sama dengan 8. Jadi kita coba. Tab X ditambah sama dengan misalnya 2. Oke, nah seperti ini. Jadi hasilnya adalah 10. Kenapa 10? Karena ini bisa diartikan juga sebagai X itu sama dengan X ditambah 2, di mana nilai X-nya tadi adalah 8, itu kemudian kita tambahkan dengan 2. Jadi hasilnya adalah 10. Nah, selanjutnya adalah operator kurang sama dengan, kali sama dengan, sebenarnya ini sama saja. Tinggal diganti sini. Kurang sama dengan, berarti ini artinya bahwa nantinya X ini sama dengan X dikurang 2. Jadi hasilnya adalah 6. Nah, seperti itu. Kalau kali juga 8, berarti X ini X. Oh, salah dong. Dikali. Berarti bahwa 8 ini sama dengan 8 dikali 2. Run file. 16, 8 kali 2, 16. Sebenarnya banyak di sini. Apalagi ya, ini modulo ya.
Modul sama dengan, selanjutnya adalah kita coba operator pembanding, Java Comparison Operator. Ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Seperti itu. Kita langsung contohkan. Kita buat dua variabel dulu. Integer y misalnya sama dengan 10. Sama dengan 10. Nah, kita buat di sini. Nah, kalau saya lupa dijelasin, boolean hasil perbandingan. Jadi kalau operator pembanding ini hasil keluarnya itu hanya ada dua tipe, yaitu true atau false. Seperti itu, benar atau salah. Jadi di sini kita pakai tipe data boolean. Boolean hasil perbandingan sama dengan, kemudian kita isi di dalam misalnya misalnya X, kita pakai operator X sama dengan Y. Jadi ini kita bertanya apakah si X ini itu nilainya itu sama dengan si Y. Berarti nanti keluarannya bakal, kita save dulu ya, hasil keluarannya itu bakal false. Kenapa? Karena nilai si X ini tidak sama dengan si Y 10. Nah, hasilnya itu sama dengan false. Seperti ini enggak sih? Cells/t sama dengan, lanjut kita pakai operator yang satu itu tidak sama dengan. Jadi artinya adalah bahwa kita bertanya apakah X ini tidak sama dengan Y. Jadi nanti keluarannya itu adalah true. Kenapa? Karena memang nilai si X ini tidak sama dengan true. Jadi tidak sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah true, seperti itu. Nah, true, benar. Lanjut ada tanda lebih kecil, lebih besar. Nah, kita coba. Kita coba di sini. Artinya kenapa false? Kenapa? Karena kita bertanya sini, apakah si X ini lebih besar dari Y? Nah, kita cek si X ini nilainya adalah 8, sedangkan si Y ini adalah nilainya 10. Apakah si 8 lebih besar dari 10? Jadi otomatis false, karena si 8 ini nilainya lebih kecil dari 10. Kecuali kalau tanda di sini adalah tambah lebih kecil. Apakah X ini lebih kecil dari Y? Gitu. Jadi hasilnya bakal true. Gitu. Bisa juga ada juga tanda seperti ini. Salah. Ini artinya bahwa apakah si X ini lebih kecil atau sama dengan Y. Maka hasilnya adalah true. Memang benar. Kalau si misalnya saya ganti di sini deh 13. Hasilnya bakal false. Karena 13 ini lebih besar atau tidak sama dengan 10. Nah, kecuali kalau nilainya itu sama-sama 13 atau sama 10. Kedua nilainya itu sama. Jadi nilainya bakal true. Kan artinya adalah apakah 13 ini lebih kecil dari atau sama dengan 13. Hasilnya adalah true. Seperti itu. Banyak sih. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah operator logika. Ini logika AND, logika OR dengan logika NOT. Misalnya kita buat lagi di sini. Misalnya boolean. Nah, ini hasilnya juga nanti hanya ada dua kemungkinan, yaitu true dan false. Misalnya boolean A itu hasilnya adalah true,
Terus seperti ini. Boolean B itu sama dengan false. Kemudian kita buat di sini boolean C untuk menampung operasi, misalnya A dan B. Maka hasilnya adalah SOTEP hasil ditambah C. Kita lihat hasilnya adalah false. Kenapa false? Karena di sini udah dijelasin. Mana sih? Nah, di sini kita bisa lihat logika N. Misalnya ada pernyataan satu true, kemudian kedua adalah false, maka hasilnya adalah false. Seperti ini. Lanjut, misalnya di sini adalah logika OR. Mana sih tambah? Oke. Run. Hasilnya adalah true. Yang terakhir adalah logika not, tidak. Oke, nah selanjutnya adalah tentang materi kondisional pada Java. Kita hapus dulu ini, kita hapus. Kemudian kita lihat materinya ini, ada if. Mana sih yang di atas? Ada if statement, if else, if. Yang pertama itu if condition, ini artinya bahwa di sini ditentukan sebuah kondisi, di mana kalau kondisi tersebut terpenuhi, maka blok kode program di dalam ini akan dieksekusi. Seperti itu. Misalnya ya, kita buat di sini. If condition A, misalnya saya buat kondisi tentang kategori umur. Misalnya umurnya itu lebih besar atau sama dengan 25, maka kita tampilkan kategori usianya itu adalah dewasa. Dewasa seperti ini. Ini masih error karena kita belum buat variabel umurnya. Jadi kita buat sini umur itu biasanya integer, tipenya integer umur sama dengan biar lebih bagus kita input nilainya melalui keyboard. Jadi kita pakai scanner aja. Scanner, misalnya nama objeknya adalah input sama dengan new scanner system in. Kita import Java til scanner. Lanjut di sini karena lanjut berarti di sini isinya adalah input. Nilainya itu kita inputkan dari keyboard. Jadi input kita pakai next in. Karena tadi tipe data umurnya itu adalah integer, next in. Misalnya kalau di sini adalah byte, berarti next byte. Kita coba jalankan, ada di sini. Coba kita taruh. SOTEP inputkan gitu. Input usia Anda. Oke, kita run file. Misalnya usianya adalah 27. Maka ternyata blok kode program ini akan ditampilkan dewasa. Kenapa? Karena kan umur yang kita inputkan tadi adalah 27. Jadi kita cek di sini apakah 27 itu lebih besar atau sama dengan 25. Karena di sini kondisinya terpenuhi atau bernilai true, maka blok kode program ini dijalankan. Kecuali kalau misalnya kita inputkan nilai yang tidak memenuhi kondisi tersebut. Misalnya kita run file lagi, kita masukkan usianya misalnya adalah 10, maka nggak ada yang
ditampilkan blok di dalam ini nggak dieksekusi. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi kondisi di dalam ini. Hasilnya adalah false. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau tampilin ketika dia nggak memenuhi kondisi di dalam ini, misalnya else, kita show tab, kategorinya itu adalah anak-anak. Oke, kita run file, kita inputkan lagi tadi 10 tahun, maka blok yang akan dieksekusi adalah blok si else ini, karena tadi dia nggak terpenuhi. Maksudnya adalah jika kondisi ini terpenuhi, yang pertama ini kita cek menghasilkan true, maka ini yang akan dijalankan. Dia akan menampilkan kategori dewasa. Kemudian, tetapi ketika blok ini tidak terpenuhi, maka blok kode else lain akan dieksekusi, maka dia akan tampilkan kategori anak-anak. Karena tadi nilainya adalah yang kita input adalah 10. 10 itu tidak lebih besar dari 25. Nilainya false. Jadi dia nggak eksekusi yang ini, tapi dia eksekusi di blok yang ini. Lanjut, misalnya kita buat kondisi baru di sini. Else if misalnya umurnya itu lebih besar atau sama dengan 17. Kita show tab, kategorinya itu misalnya remaja. Oke, ini nggak usah di print line deh. Misalnya kan umur saya 20, jadi saya masuk di kategori remaja. Ini alurnya seperti ini. Nah, jika kondisi pertama ini tidak terpenuhi, kan dia tidak terpenuhi. Umur saya 20. Nah, 20 ini tidak lebih besar atau sama dengan 25. Jadi blok ini nggak dieksekusi. Kemudian kita lanjut cek kondisi selanjutnya di bawahnya, yaitu else if umur lebih besar atau sama dengan 17. Tadi 20 ini ternyata benar lebih besar atau sama dengan 17. Karena kondisinya terpenuhi, maka yang akan tampil adalah kategori remaja, seperti itu. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah switch case kayaknya ya, kondisi switch case. Kita hapus dulu ini. Saya tulis dulu formatnya kayak gimana, switch. Kemudian case 1. Kemudian kita break. Case 2. Kita break. Kita langsung aja deh. So tab tentang apa ya? Caranya bulan. Januari. Oh, kenapa nih? So tab Januari, Februari. Kita copy dulu ya. Case 4. Waduh. Case 3. Januari, Februari, Maret, April. Ini merek kenapa? Kita taruh di sini dulu. Variabel yang akan dibandingkan. Misalnya bulan. Otomatis di sini kita hapus di atas umur, kita ganti jadi bulan, karena nanti isi dari variabel bulannya itu juga akan diinput melalui keyboard. Nah, seperti ini. Penjelasannya adalah kalau kondisi switch case itu adalah kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel, isi dari variabel si bulan ini yang kita inputkan dengan beberapa nilai. Nah, beberapa nilai itu ada case 1, case 2, case 3, case 4.
Nah, jika proses perbandingan salah satu proses perbandingan tersebut itu menghasilkan true, maka salah satu kode program tersebut akan dijalankan. Misalnya kan nilai si variabel bunda ini kita inputkan adalah 2, maka perbandingannya, proses perbandingannya menghasilkan nilai true itu adalah di case 2, nilainya 2 dengan 2, maka blok kode program case 2 yang akan ditampilkan ya, misalnya ya. Maka yang tampil itu adalah Februari. Kita run file, masukkan usia Anda, nggak mungkin. Masukkan angka deh, angka bulan gitu. Nomor angka kayak gimana sih? Angka bulan aja. Angka bulan kayak gini. Kemudian kita run file. Tadi kan saya bilang 2 kan, dia akan menghasilkan Februari. Kita pilih sini 2. Nah, itu Februari. Kenapa? Karena yang sesuai itu perbandingannya adalah 2, dia menghasilkan true. Kalau di case 1 inputnya kan 2 dengan 1, itu false. Jadi kita lanjut ke case kedua. Ternyata 2 itu sama dengan 2, maka otomatis yang ini sama. Kemudian ada juga di sini ada perintah break. Nah, perintah break itu artinya itu untuk berhenti. Agar struktur case ini langsung berhenti begitu kondisi terpenuhi. Kan kondisi case 2 ini terpenuhi. Kemudian ada perintah break. Maka kita nggak mengecek lagi case-case di bawahnya seperti itu. Misalnya ya, kalau saya hapus di sini break, maka dia juga akan menampilkan isi dari si case 3. Baru si case 4 nggak ditampilkan karena nanti akan diperiksa. Run file. Misalnya ya, tuh ada Februari dengan Maret. Saya juga hapus yang ini. Case 3. Pasti dia juga akan ditampilkan ini. Nah, Februari, Maret, April, seperti itu. Lanjut, kita akan membahas mengenai beberapa perulangan di Java. Perulangan ya. Ya, perulangan ada for, perulangan while, do while, kemudian ada beberapa perintah seperti perintah break dan continue. Jadi langkah awalnya kita hapus dulu ini scriptnya. Setelah itu kita lihat pertama adalah kita tentang perulangan for. Di sini perulangan for formatnya seperti ini, dimana diawali dengan kata for, kemudian ada tanda dalam kurung, dimana kita inisialisasi itu nilai awal terlebih dahulu, dimana ini menjadi titik awal perulangan dimulai. Kemudian ada kondisi. Nah, kondisi ini akan terus kita menentukan kondisi dimana dia akan terus pernyataan ini akan terus berulang selama kondisi yang kita tentukan itu terpenuhi atau bernilai true. Jadi kalau false, dia tidak akan melakukan perulangan lagi atau dia tidak akan mencetak blok dan tidak akan mengeksekusi bloknya. Kemudian ada modifier. Modifier itu artinya adalah bagian dimana kita dapat melakukan penambahan nilai, baik itu berupa increment atau juga bisa penurunan nilai atau decrement pada nilai awal yang telah diinisialisasi. Misalnya di sini kan nilai awalnya I sama dengan 1. Nah, ketika di sini kondisinya itu terpenuhi, lanjut kita cetak di sini, misalnya kita eksekusi, selanjutnya itu kita misalnya di sini ada increment. Jadi kita tambahkan nilai awalnya. Dari yang pertama adalah 0, kemudian kita tambahkan tambah 1. Berarti sekarang nilainya sudah terupdate menjadi 1. Kemudian kita cetak lagi sampai si kondisi ini bernilai false. Misalnya ya, kita copy dulu nih. Misalnya kita inisialisasi nilai awalnya, misalnya integer I itu nilainya itu sama dengan 1. Kemudian kita buat kondisi di mana selama nilai I ini lebih kecil dari 5, maka dia akan terus melakukan perulangan. Lanjut kita increment. Kita update terus nilainya tambah 1 ketika blok di dalam ini dieksekusi. Misalnya kita sort di sini, yaitu nilai dari si variabel I ini. Misalnya kita run.
Nah, dia akan menampilkan angka dari 1, 2, 3, dan 4. Dia akan berhenti pada saat nilainya itu bernilai lebih besar atau lebih besar dari 5 atau sama dengan 5. Maksudnya adalah kan tadi kita ini selisih nilai I itu sama dengan 1. Selanjutnya kita periksa apakah I ini lebih kecil dari 5 karena nilainya tadi 1, I lebih kecil dari 5. Karena kondisinya itu benar, maka kita eksekusi, kita tampilkan blok di bawah ini, kita tampilkan angka 1. Nah, setelah kita tampilkan, kemudian kita increment. Berarti nilainya sekarang itu sudah berubah jadi 2. Kemudian kita periksa lagi, 2 lebih kecil dari 5, dan ternyata nilainya itu benar, kondisinya itu benar. Jadi kita lakukan perulangan lagi. Nah, perulangan ini akan terus berlanjut sampai nilai si I ini lebih besar dari 5. Atau nilainya itu sama dengan 5. Jadi ketika nilainya I ini sama dengan 4, kita cetakkan 4 lebih kecil dari 5. Kondisinya itu bernilai true. Nah, kita cetak. Setelah itu, kita increment tadi I, yang nilainya 4, sekarang jadi 5. Kemudian kita cek kembali, 5 lebih kecil dari 5. Ternyata kondisi tersebut salah. Jadi, dia akan menghentikan proses perulangan. Seperti itu. Lanjut, ini tadi perulangan for, selanjutnya adalah kita ke perulangan do ya, perulangan while. Oke. Sebelumnya misalnya kita coba untuk tidak menampilkan angka 3. Ini biasanya kita pakai perintah break. Ada beberapa perintah, yaitu perintah break pertama yang kita lakukan. Misalnya kita taruh di sini, misalnya if nilai KI itu sama dengan 3, maka kita hentikan prosesnya. Jadi ketika nilai CI ini sama dengan 3, maka dia tidak akan melanjutkan proses perulangan seperti itu. Maka dia tidak akan menampilkan angka C4. Misalnya saya ubah di sini sampai 10 deh. Run file. Nah, itu dia akan hanya menampilkan nilai 1 sampai 2. Biasanya perintah break itu diartikan sebagai pernyataan diartikan sebagai sebuah eksekusi dalam statement dengan menggunakan kata kunci break. Pernyataan di statement ini akan langsung berhenti seperti itu. Kemudian ada juga kata continue ya. Continue. Kalau fungsi continue itu adalah, kita lihat dulu ya, continue, run file. Nah, dia akan menampilkan sampai 9. Tapi dia tidak menampilkan angka 3, dia langsung loncat 2, langsung 4. Dia skip di angka 3. Jadi arti dari kata kunci continue itu adalah dia tidak akan menghentikan program saat dieksekusi seperti di perintah break tadi, tetapi dia hanya akan men-skip atau melewatinya saja ketika nilai I itu sama dengan 3. Jadi dia akan langsung lompat ke perintah selanjutnya, ke perulangan selanjutnya, seperti itu. Bedanya kalau di break tadi, dia akan langsung menghentikan prosesnya. Proses perulangannya. Jadi 1 sampai 2. Kalau sampai 3 udah berhenti. Dia nggak akan mencetak nilai dari CI ini. Tapi kalau continue itu artinya dia cuma men-skip di angka I sama dengan 3 ini. Dia nggak mencetak perulangan di mana ketika I itu nilainya itu sama dengan 3. Dia langsung ke 4. Seperti itu.
Nah, lanjut, selanjutnya adalah apa ya? Perulangan while. Perulangan while itu kita lihat dulu artikelnya ada nggak sih? Perulangan while. Perulangan while itu bentuknya sepertinya while, kondisi, dan pernyataan. Kita Ctrl C, Ctrl F. Misalnya kita buat di sini tab integer, misalnya bilangan yang misalnya kita kasih nilai while adalah 0, kemudian while misalnya kondisi selama bilangan ini lebih kecil atau sama dengan 5, maka dia akan terus mencetak isi dari variabel bilangan ini. Kita run seperti ini. Nah, kenapa kita bisa lihat di sini bahwa pernyataan atau kode program di dalam while ini akan terus dieksekusi berulang-ulang. Kita lihat 0, 0, 0, 0 selama nilai pada kondisinya itu bernilai true, karena kan bernilai true. Jadi maka dari itu untuk menghentikan perulangan tersebut kita perlu memberikan pernyataan yang mengubah kondisi di atas ini menjadi false. Caranya adalah dengan menambahkan perintah increment. Kita stop dulu. Di sini kayaknya nih. Nah, seperti ini. Jadi coba kita, kenapa harusnya bilangan. Seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya adalah kode program di dalam while ini itu untuk menampilkan isi dari variabel bilangan akan terus dieksekusi selama jumlahnya itu lebih kecil atau sama dengan 5. Seperti itu. Jadi ketika nilainya ini lebih besar dari 5, maka perulangan akan dihentikan. Seperti itu. Lanjut ke perulangan dual. Perulangan while dengan dual itu hampir sama, bedanya adalah kalau saya tulis dulu ya. Konsepnya kayak gimana nih? Nah, perulangan dual dia itu pernyataan, kemudian while kondisi. Kita cetak dulu. Tab. Kita taruh di sini, misalnya kita sort sama seperti di atas. Kita sort, kok nggak bisa? Copy deh. Ctrl C. Kondisi misalnya bilangan ini lebih besar atau sama dengan 5. Lebih besar dari 5. Kemudian kita increment bilangan, kemudian kita increment. Bedanya while dengan perulangan dual itu adalah jika perulangan while itu kondisi sebagai syarat perulangan dicek pada awal sebelum perulangan dilakukan. Jika bernilai benar, baru kemudian perulangan ini dijalankan. Sedangkan kalau pada perulangan dual ini, perulangan dilakukan terlebih dahulu. Dia akan mencetak
si bilangan ini sekali. Nah, setelah itu baru diperiksa, baru dicek apakah si bilangan ini lebih besar dari 5. Jadi dengan kata lain, kalau duel itu pengecekan kondisinya itu setelah perulangan. Nah, sedangkan kalau di while itu dia akan mengecek pertama dia cek dulu kondisinya, baru dia lakukan perulangan. Nah, kalau di duel itu dia lakukan perulangan dulu 1 kali, atau dia cetak dulu pernyataan ini, baru dia cek kondisinya, seperti itu. Jadi misalnya ya, kita ubah di sini. Oke, bilangan. Jadi misalnya saya coba yang kita taruh tanda komentar di sini, run file. Nah, dia tidak akan menampilkan apa-apa, dia nggak mengeksekusi perintah ini karena di sini kan integer. Di sini ada bilangan itu nilainya sama dengan 0. Kemudian kita periksa apakah bilangan ini lebih besar dari 5. Karena 0 ini tidak lebih besar dari 5, berarti kondisi ini nilainya adalah false, berarti dia tidak melakukan perulangan atau dia tidak eksekusi blok ini, dia tidak akan menampilkan isi dari variabel bilangan. Seperti itu. Kecuali kalau di do. Kalau di while itu dia eksekusi terlebih dahulu, dia eksekusi kemudian dia cetak. Misalnya kita taruh juga di sini. Apa yang salah? Yang ini. Jadi kalau di do while itu dia cetak 1 kali, dia eksekusi dulu 1 kali, setelah itu baru diperiksa kondisinya. Jadi pasti akan muncul dulu angka 0. Setelah itu, setelah di print, dicetak, baru dia diperiksa apakah 0 lebih besar dari 5, karena nilainya false, dia nggak lanjutkan perulangan. Nah, kalau di sini tadi dia tuh nggak muncul lagi, 0 itu nggak muncul. Seperti itu. Oke, saya kira itu saja penjelasan saya mengenai materi pemrograman Java pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.